Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurvita Dewi dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan video tentang health education case pre-hospital. Nah, sebelum kami memberikan edukasi, pastinya kalian masih sehat kan? Tetap stay di rumah ya teman-teman. Lakukan social distancing agar dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, di sini yang pertama kami akan memberikan edukasi tentang bagaimana sih cara penanganan pada pasien dengan cardiac arrest di luar rumah sakit atau dengan pasien henti jantung. Yang pertama ada IHCA, ada OHCA. Nah, di IHCA itu adalah in hospital cardiac arrest dan di OHCA adalah out hospital cardiac arrest. Di sini kita akan bahas tentang OHCA. Di OHCA ada 5 poin penting yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Yang pertama adalah call for help. Nah, di mana jika ada pasien yang atau ada masyarakat dengan henti jantung, kita harus segera memanggil bantuan. Yang kedua adalah RGP atau resuscitation jantung paru. Nah, di mana RGP ini diberikan pada pasien dengan henti jantung. Yang ketiga adalah dengan denyut jantung atau diberikan setrum jantung atau disebut dengan defibrillation. Yang keempat adalah panggil ambulans dan yang kelima pasien dibawa ke hospital atau rumah sakit. Di mana dari 5 poin ini ada 3 poin di mana poin 1, 2, 3 ini adalah poin basic life support atau dasar dari penolongan support atau life. Nah, yang keempat dan kelima ini adalah event life support. Jadi, setelah melakukan pemberian basic life support. Nah, setelah itu dan penanganannya itu ada 5 poin lagi teman-teman, yaitu adalah nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Yang pertama ada D, R, C, A, dan B. Nah, pastinya kalian penasaran kan? Baiklah, ini dia video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naban Muna dari PN 6B NIM 1711B0050. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang cardiac arrest dari sebelumnya, yaitu yang pertama tentang tahapan-tahapan untuk melakukan pertolongan pertama yang disarankan oleh American Heart Association atau AHA yang terdiri dari rumusan DRCAB, atau yang pertama meliputi dangers, response, compression, airway, and breathing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dangers. Dangers di sini diartikan sebagai bahaya. Bahaya itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama kita harus memastikan tepat, aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Di sini kita yang pertama bisa menentukan tepat lokasi aman pasien. Jadi lokasi itu harus aman dari kerumunan masyarakat, dan kalau ada di tengah jalan kita harus amankan. Lalu kepada penolong kita harus memakai APD seperti sarung tangan, masker, dan untuk mencegah infeksi penularan. Jangan ambil resiko untuk menjadi korban berikutnya. Oke, saya Paul Jenny Prabu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan tentang respon pasien. Pertama-tama kita menggunakan teknik AVVU. A-nya itu alert, V-nya itu verbal. Kita menanyakan pasien menggunakan respon kata, apakah pasien itu masih bisa mendengarkan kita atau tidak. Setelah itu kita menggunakan P itu pain. P ini itu kita memeriksa retrosternal di antara sternum dan retrohospital, yaitu mengeceknya lewat mata. Dan U unrespond. Ketika pasien mengalami unrespond, kita harus cepat-cepat keling ke rumah sakit supaya dilakukan pertolongan dari rumah sakit. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan CAB, yaitu C-nya itu circulation, A-nya itu airway, B-nya itu breathing.
Setelah itu kita mengecek nadi karotis. Setelah mengecek nadi karotis, lalu lihat pergerakan dinding dada, apakah masih ada detaknya atau tidak. Terus jika no pulse, tidak ada nadi, maka lakukan RJP atau CPR. Jika nadi ventricle tachycardy atau ventricle fibrilasi tanpa nadi, diberikan alat AED, dan jika asistol langsung diberikan RJP. Nama saya Vivi Ratna Nuzula. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang circulation atau pemeriksaan sistem sirkulasi darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakini bahwa jantung korban atau pasien berfungsi dengan baik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyentuh nadi karotis di leher selama 3-5 detik. Jika tidak ada denyut nadi, lakukan resolusi jantung paru. Yaitu airway, kita kontrol cervical, kita lihat ada trauma atau tidak. Hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama yaitu head tilt chin lift atau tindakan mengangkat dagu. Yang kedua yaitu jaw thrust atau mengangkat rahang bawah. Ini dilakukan jika terdapat trauma cervical. Lalu yang ketiga adalah tongue thrust atau tindakan menarik lidah keluar. Biasanya pasien X dengan trauma cervical atau trauma otak ditandai dengan ciri-ciri yang pertama yaitu nyeri bagian leher atau cervical, yang kedua keluar darah di bagian telinga, hidung maupun mata, terus lebam di bagian kepala belakang, lalu yang terakhir lingkar mata menghitam ataupun lebam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fenilvida Tobe. Sini saya akan menjelaskan breathing give O2 atau ventilaton. Ada 3, yaitu gangguan jalan nafas atau bisa dengan finger swab, ada gangguan pulmonal, ada gangguan sirkulasi atau ada pendarahan hebat. Untuk RJP-nya 1 menit dilakukan 100-120 kali. Untuk ventilasinya 1 menit dilakukan 10-12 kali. Untuk breathing ada 3, yaitu mendengarkan suara nafas, merasakan hembusan nafas, dan melihat dinding dada. Jika tidak ada nafas, beri ventilasi mouth to mouth, pocket mask, dan pelindung diri. Yeah.